Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Semoga tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya semuanya. Kali ini Pak B masih ingin sharing ya tentang deposito emas yang baru ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di kolom itu, ada juga yang WA gitu ya. Pak, secara ringkas itu seperti apa atau Pak deposito itu ya? Oke, mari kita pahami ya, nanti pahami sejenak. Jadi pemahaman ini menjadi sangat penting ketika setelah paham terus Anda aksi atau langsung Anda praktek. Kalau sudah punya emas ya, kalau belum yo segera nabung gitu ya, karena level pertama kan membuka tabungan, mengumpulkan sampai minimal yo kalau bisa untuk apa ya 5,1, karena pengendapan saldo itu 0,1 gram tidak boleh diambil di tabungan emas Pegadaian, kan seperti itu, karena ini adalah peraturan yang ada di Pegadaian. Tapi sebelumnya ya jangan lupa kasih like, subscribe dan komen ya, karena subscribe itu gratis biar Pak B semangat dalam berkonten gitu ya. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Oke, mari kita mulai langkah-langkah memiliki deposito emas. Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya 1, telah memiliki syarat pengajuan deposito. Ini penting, ini penting buat semua pemirsa, buat semua yang ada yang mendengarkan atau yang melihat video Pak B ini. Jadi telah memenuhi syarat pengajuan deposito. Apa itu syaratnya? Yang pertama, telah memiliki rekening tabungan emas. Nah, sudah memiliki seperti ini atau mungkin digital ya, tapi Pak B lebih worth it ya, sudah punya seperti ini kan. Kalau ditulis itu ada ya, kalau misalnya kita buka itu ada catatannya, ada catatan perjalanan kita itu mengumpulkan dari kecil-kecil menjadi banyak, itu kan ada perjalanannya ya, jadi ada catatannya. Kalau bahasa catatan amal kita menabung emas itu ya, catatan kita itu ya. Tuh, telah memiliki rekening tabungan emas. Nah, ini sudah memiliki rekeningnya, kan nanti ada catat nama nomornya, ada chiefnya, ada nomornya gitu ya. Ini ada chiefnya, ada cabang nomornya, nomor rekening tabungan emas dan lain sebagainya. Yang kedua, telah mendownload aplikasi digital Pegadaian. Nah, itu yang kedua, langkah yang kedua. Kalau dulu kalau punya ini saja nggak apa-apa, nggak mendownload, karena sudah ini kan secara konvensional ya, datang ke cabang Pegadaian, bayar sejumlah uang, dapat gramasi, selesai. Nanti suatu saat mau di buyback ya, datang ke Pegadaian, di buyback nanti dapat nomor OTP dan sebagainya, itu dimasukkan, kita bisa ngambil, bisa dalam bentuk uang, mungkin juga kalau misalnya nggak mau uang ya dicarikan dalam bentuk emas fisik atau emas batangan fisik, kan seperti itu. Terus di-upgrade ke akun premium. Nah, akun premium kalau mau lihat di konten Pak B yang ada. Terus yang ketiga, minimal transaksi 5 gram. Jadi minimal yang harus disampaikan dipenuhi di deposito emas Pegadaian itu adalah 5 gram. Ya, 5 gram. Itu minimal. Pak, semakin banyak semakin bagus. Karena semakin banyak itu hasilnya juga semakin besar. Oke. Langkahnya gimana Pak? Ya, setelah 3 itu terpenuhi ya, tadi sudah 3 terpenuhi, sudah memiliki tabungan emas, sudah mendownload dan sudah update ke premium, sudah minimal transaksinya 5 gram, baru langkah adalah setelah download, lalu akun premium sudah ada, sudah di-upgrade, terus login ya, login dengan akun yang dipunyai. Biasanya kan ada akun, terus ada username, ada passwordnya. Setelah bisa masuk, terus ada menu-menu banyak, itu pilih menu tabungan emas. Nah, pertama, lalu klik lagi, pilih menu deposito emas. Karena ini baru ya, jadi ada kata-kata baru begitu, karena ini memang menu yang baru dan juga program Pegadaian yang baru setelah mendapatkan izin dari OJK sebagai lembaga jasa keuangan ya, lembaga pengelola keuangan begitu. Lembaga pengelola keuangan yang bukan bank. Ini dulu kan bukan bank, saya dapat namanya bullion bank atau bank emas ya, yang mungkin Pak B tahu saat konten ini dibuat ya. Pegadaian
sama mana namanya BSI ya. Nah, tapi Pak, kalau deposit sudah banyak, kalau deposit sudah ada beberapa, ada yang di aplikasi-aplikasi yang lain itu ada beberapa, bahkan katanya mungkin bagi hasilnya itu lebih tinggi dan sebagainya. Tapi kalau Pak B lebih worth it ke Pegadaiannya karena ada kantornya dekat dengan tempat Pak B bekerja. Nanti kalau ada apa-apa tinggal pergi ke kantor, misalnya minta informasi seperti kemarin itu kita buka minta informasi, Pak B datang ke kantor dibimbing oleh pegawai Pegadaian, nanti saya dapat dan langsung praktek dan menikmatinya kan setahun kemudian. Apakah worth it atau enggak kan perlu dicoba dulu, karena kalau nggak mencoba itu kita nggak punya rekaman pengalaman kan. Oh ternyata harus membuka ini, mengisi ini dan sebagainya. Oke ya, tadi kita download sudah update. Yang kedua pilih menu sudah sampai deposit emas, terus pilih rekening tabungan. Makanya kan harus punya rekening tabungan karena dicatat nomor rekeningnya. Jadi nomor rekening kita dicatat, jangka waktunya mau 6, 9 atau 12 bulan. Nah, terus jumlah saldonya yang akan didepositokan. Ya, yang akan didepositokan. Nanti di sini akan tercatat sebagai contoh ya, ini Pak B buka saja. Ini ada namanya keterangannya ketika diambil 10 gram itu di off kan ya. Jadi di off kan karena enggak 16.13 itu adalah transfer emas. Nah, ditransfer ke program Pegadaian tersebut, sehingga begitu masuk sudah diketahui, klik setujui, nah, rekening deposito telah berhasil terbentuk. Jadi kita sudah punya deposito emas Pegadaian seperti yang tadi itu, misalnya 100 gram, 5 gram, 10 gram, terserah Anda, terserah yang sudah ada di sini mau berapa. Sementara kita jadi kurang karena kita diambil untuk program deposito tersebut. Nah, setelah itu kita mendapat sertifikat deposito emas yang dikirim lewat email. Biasanya lewat email ada keterangannya, ada sekitar 8 lembar atau berapa ya, keterangan perjanjian dan sebagainya itu. Emasnya berapa, jangka waktunya sampai kapan, bunganya berapa, gramasinya seperti apa dan lain sebagainya. Itu ada di email tersebut. Nah, sertifikatnya dalam bentuk PDF ya. Nah, bisa disimpan juga bisa di print out biar kita tahu kita punya. Nah, kita kan bisa jadi lebih tenang karena kita punya catatannya, kita punya tabungannya, nanti setiap bulan bisa juga dapat tambahan. Terus kita juga dapat kenaikan harga atau capital gain, dan itu akan menjadikan untung double. Ya mungkin tidak sangat tinggi ya, tapi ini karena masih itu resikonya adalah rendah, bisa tahan inflasi, safe haven dan sebagainya, kita semakin lama akan semakin banyak. Mungkin emas bukan mempercepat kita kaya, tapi ketika kita sudah punya banyak emas, kita akan tetap kaya. Nah, misalnya sekarang ya, misalnya dulu punya emas 1 kilo, itu dapat apa? Hari ini juga masih dapat yang diinginkan. Kalau 1 kilo sekarang itu berarti sudah 1,6 sampai 1,7 miliar. Itu kalau kita butuh rumah gitu misalnya, ya dapat rumah yang bagus lah. Apalagi nanti hidupnya di desa gitu ya. Tidak di kota besar gitu ya. Hidupnya di kecamatan atau di kabupaten, itu tidak di kota besar yang high class, itu uang segitu atau emas segitu itu cukup untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk membangun properti. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.